Hai, ketemu lagi dengan saya di seri PHP. Nah, kemarin di seri PHP ini yang kemarin kita sudah membahas tentang read dan create. Nah, sekarang di seri kali ini kita akan buat update dan delete. Gimana update datanya, gimana delete-nya. Kalau kemarin waktu di prom masih ingat, kalau kalian masih ingat waktu di video database itu, pembahasan database dasar dan pembuatan database-nya, kalian yang belum lihat bisa lihat nih ya linknya di atas nih linknya, link video database. Dan kalau nggak ada ya di deskripsi ini di kolom deskripsi juga sudah saya cantumkan link video yang part pembuatan database-nya itu database dasar pembahasan database. Jadi aku saranin kalian lihat dulu video dari part satunya pembuatan database-nya itu database dasar sampai pembuatannya si create dan read-nya baru ke update dan delete-nya. Oke, biar paham aja sejalan. Linknya di atas atau enggak di deskripsi. Oke, lanjut aja ke pembahasan kita kali ini, update dan delete. Oke, ini adalah project kita yang kemarin, yang part kemarin, berarti yang create sama read, menampilkan data dan membuat data. Kita akan kelas balik lagi. Kalau kita ingin menambahkan data, kita menggunakan query insert into ya. Jadi kita caranya sudah kita tambahkan ini button tambah, klik tambah. Misalnya kita nambahkan satu user lagi, atau satu mahasiswa lagi. Misalkan namanya Nia. NIM-nya 220124 semester 4 kelompok A220123 7 gitu. Kita simpan. Nah, ini. Maka dia akan tertambahkan. Nah, sekarang di video kali ini, di pembahasan kali ini, kita akan mengedit dan mendelete sebuah data. Misalkan kita mau mengupdate atau mengedit sebuah data punyanya si Aulia maksudnya. Si Aulia ini. Kan dia kelompoknya nomornya paling salah sendiri ya ini ya. Paling dikit sendiri. Nah, kita mau ngedit misalnya ini, punya si Aulia, si ini. Bagaimana caranya? Berarti kita akan membuat sebuah field baru di tabel ini bernama edit dan kita akan membuat query edit alias update, membuat query update. Yaudah kita langsung buka aja Visual Code Studio kalian masing-masing. Kita tambahkan lagi di sini di tabelnya ini buka index.php, kita tambahkan di head-nya ini di bawahnya kelompok dengan nama edit. Oh, besaran. Edit. Lalu di sini di tbody-nya ini di bawahnya echo kelompok kita tambahkan ini. Nah, ulangin. Nah, di kelompok ini kita tambahkan lagi td-nya echo, tapi echo-nya ini kita ganti. Kita ganti menjadi ahref. Si ini kita ganti ahref. Ahref. Nah, ini ahref. Hrefnya kemana? Nanti kita bikin file baru yang bernama edit. Edit.php dengan kasih nama yaitu edit data. Kalau kita save, dia akan muncul link edit. Nah, ini edit data. Tapi dia masih belum ada karena masih belum dibuat. Coba kita bikin, sebelum kita bikin dulu ini edit PHP. Nah, kita nanti masuk edit file edit PHP itu kita akan menampilkan sebuah data yang kita pilih. Nah, berarti kita menggunakan metode get. Get sesuai dengan ID-nya. Paham nggak maksudku? Jadi, nanti kita akan mengambil sebuah parameter. Apa itu parameter? Parameter atau pembanding untuk where-nya. Nah, makanya akan digunakan get. Get itu yang nanti ada di URL. Gitu. Nah, kita lihat ini di sini ini di database ini yang bisa kita jadikan patokan itu apa? Apakah ID, nama, NIM, semester, kelompok? Nah, kita cari struktur. Sorry. Nah, kita cari di struktur. Mana yang bisa kita jadiin patokan? Apakah ID atau NIM?
Nah, kita Pak, biasanya kalau yang mau dipatokan itu adalah data yang nggak pernah double, yang nggak akan double, atau unik, gitu. Nah, kita bisa membandingkan ID sama ini yang punya key. Kita cari, mana enaknya. Nah, mana yang akan data, kita lihat, mana yang data yang nggak bakal berubah, alias nggak bakal double. Bisa ID, bisa NIM, ya kan? Kok bisa ID? Bukannya primary key itu juga bisa double. Nah, di sini primary key-nya si ID, dia ekstranya auto increment. Kalau auto increment itu nggak bakal bisa double. Dan dia otomatis, kita tidak bakal menginputkannya. Yang menginputkannya auto increment itu yaitu dari sistem database-nya itu sendiri. Berarti otomatis. Kalau NIM itu baru kita nginputin. Nah, jadi kita lebih bagusnya aja kita pakai ID aja yang ada di patokan. Karena dia otomatis yang input. Bukan kita yang input. Nah, berarti parameternya kita pakai ID. Ya sudah, berarti di linknya ahrefedit.php ini, kita tambahkan parameter get, yaitu tanda tanya ID sama dengan, nah baru kita panggil atau kita ambil itu echo data ID-nya. Berarti tag php echo $data, kita ambil arraynya si ID, kurung buka sikut kurung tutup sikut ID, save. Nah, setelah itu kita bikin file baru namanya edit.php. Nah, setelah kita bikin file baru namanya edit.php, kita baru itu bikinkan form lagi kayak tambah PHP. Nah, kita bisa copy aja link ini HTML ini, karena ini kan sama, kita copy, terus kita pastelkan, kita save. Nah, baru kita read atau kita tampilkan data yang kita ambil, yang kita pilih tadi sesuai ID. Nah, berarti kita harus pakai query select. Nah, kita harus pakai query select seperti menampilkan data yang ini. Ya, langsung aja kita buat di bawahnya form ini. Oh, ini X-nya kita kosongkan dulu aja ya, karena kita nggak tahu makan X-nya ke siapa. Metodenya ini kita pause aja nggak apa-apa, tetap di formnya tuh. Nah, ini kita buka tag PHP, terus jangan lupa ditutup. Kita include-kan. Yang pertama kita include-kan koneksi.php, titik koma. Setelah itu kita SQL-kan, kita query-in. $SQL sama dengan, nah baru select bintang from tabel apa? Tabel siswa. Where apa? Tadi kita patokannya apa tadi? ID kan? Berarti where ID sama dengan, nah kita bikin dulu. Ambil datanya si get tadi yang kita kirimkan tadi ID. Nah, karena metode get, berarti kita pakai $get. Nah, kita bikin variabel lagi namanya $ID sama dengan, baru kita ambil $_get. Kurung sikut buka tutup, isinya adalah sesuai dengan nama getnya tadi kita, ini, yaitu ID. Berarti ID, gini, titik koma. Ya, nah baru where-nya ID, apa? Where-nya ID, $ID, seperti ini. Atau kayak gini, kita kasih titik petik juga nggak apa-apa. Titik koma, terus kita query-in, $query, sama dengan mysqli query koneksi, di depannya kata kasih koneksi, koma, query, titik koma. Nah, baru kita array-in, kita jadiin array dengan perolangan while kita kasih data, kita kasih variabel data, mysqli fetch array, isinya yang mau kita fetch array yaitu query, seperti ini, query nih. Setelah itu kita buka kurung tutup, kurung kurawal buka tutup. Yang kurung kurawal tutup ini kita cut, kita pindahkan ke bawah, paling bawahnya ini sebelum bottom. Dengan cara kita buka tag PHP lagi, kita PHP lagi, kita pastel, kita tutup, save. Nah, seperti ini. Baru nanti di setiap form ini kita kasih value, ya. Nah, kita akan menambahkan satu inputan lagi untuk parameter where-nya si simpan data.
Parameternya apa? Parameternya yaitu ID, sesuaiin aja sama yang ini. Berarti kita akan tambahkan input di sini, di bawahnya teks ini. Tapi nanti kelihatan loh kak, ini jelek. Tenang, type-nya kita ganti hidden, biar nanti nggak terlihat atau ditampilkan di website. Di websitenya, di formnya gitu. Nah, berarti kita bikin input dengan type yaitu hidden. Lalu kita kasih value. Value-nya apa gitu. Nah, kita kasih value satu-satu ya. Yang pertama, ini nama. Nama itu berarti value-nya $echo data kurung sikut buka tutup nama. Gini, kita copy aja biar cepet. Nah, ini yang si inputan ini, yang hidden ini berarti kasih name dulu. Kasih name, ID, value-nya ID. Terus name ini kita kasih value, namanya name. Semester kita kasih value, namanya semester. Terus kelompok juga kita kasih nama, kita kasih value, namanya ke kelompok. Save. Ini udah bener ya, data kelompok, semester, name. Ini ada salah ini. Ini kenapa ini? Kenapa putih? Nih kelebihan. Hapus. Ini kelebihan. Berarti ini kurang ditutup. Nah, ini. Kita lagi save, udah selesai. Berarti sudah. Sekarang selanjutnya kita coba cek, kita refresh, kita klik edit data. Oh, lihat ada error nih. Line 19. Variable query. 19 variable query. Oh, kok $query toh? Kita memang query in SQL loh, sorry, $SQL bukan query ya. Ini kita akan mengquerykan si select ini. Kita save lagi, kita refresh. Nah, dia muncul, tapi value-nya kok jadi kayak gini? Ini mesti ada yang tipe lagi nih. Kita lihat ID name-nya. Oh iya, ini kurang petik. Sorry, kurang petik ya. Ini kurang petik. Kalian kopinya harus sampai petik ya. Tadi kan kayak gini tadi, kurang petik. Nah, ini kan kurang petik penutup ini. Nah, ini kasih petik penutup. Ini yang putih ini kita delete aja. Save. Yang lain juga. Habis itu kita refresh. Nah, ini udah bener ya. Selanjutnya kita bikin file baru bernama edit process. Jadi di actionnya form ini kita kasih proses atau kita actionnya ke edit strip process.php. Terus habis itu kita bikin file baru namanya edit process.php. Gini. Kita save. Nah, gini. Kita rapiin. Nah, sekarang yaitu kita harus membuat query insertnya. Kita insert query update. Nah, sebelum membuat query update, kita pertama-tama buka tag PHP dulu. Itu paling penting. Habis itu kita buat pemanggilan data dulu. Pemanggilan data. Berarti kita bikin variabel dulu namanya yang tadi sesuai yang name-nya tadi. Ada ID. Oke, ini sudah pemanggilan datanya sudah semua, ada ID sampai kelompok, sudah sesuai. Post sesuai dengan ininya, name-nya ini. Lalu kita bikin query-nya. Bikin query update-nya. Nah, kita bikin query update-nya. Kita bikin variabel lagi, $SQL. Isinya apa? Isinya apa? Sesuai dengan query update. Kalau kemarin di prompt itu gimana? Update tabel apa, set apa isinya. Berarti sama aja. Berarti kita harus update tabel apa? Kita mau update tabel siswa. Set. Nah, set apa? Set isinya apa aja. Gitu. Nah, set yang pertama. Ada namanya nama. Set nama sama dengan
dolar nama, koma, ada nim, sama dengan petik dolar nim. Petik tutup lagi, jangan sampai lupa, koma, ada semester, sama dengan petik lagi dolar semester. Petik tutup, koma, ada kelompok, sama dengan petik buka dolar kelompok, petik tutup, titik koma di luarnya. Seperti ini, ada nama, nim, semester, kelompok. Oke, udah benar. Kok ID-nya nggak dimasukin, Kak? ID ini sebagai penanda ya, lagi-lagi ID sebagai penanda parameternya, where. Nah, setelah itu, berarti ini kurang nih. Ini kan masih update set siswa, isinya ini. Nah, tapi nggak tahu nih, nanti PHP-nya bingung. Mau PHP-in siapa? Bukan. Maksudnya, maksudnya nanti ini mau diupdate kemana? Record yang apa? Gitu loh. Nah, nanti kita tambahkan where. Where sesuai tadi ID. Where ID sama dengan petik dolar ID. Petik tutup. Save. Gitu. Paham? Paham. Baru kita jalankan query. Jalankan query update-nya. Nah, berarti query update-nya gimana? Kita bikin variable check untuk mengeceknya. $check MySQL query jangan lupa koneksi, koma, apa? Koma yang kita mau masukin yaitu $SQL. Titik koma. Oh, ingat jangan lupa kita kasih file koneksi dulu ya. Berarti jangan lupa kita kasih panggil koneksi.php-nya. Jangan lupa. Dengan cara include petik-petik koneksi.php. Titik koma. Save. Seperti ini. Include titik koma koneksi.php titik koma. Seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bikin parameter cek. Kita cek kondisi gitu. If jika cek atau berhasil, maka dia akan ke header. Header kita akan redirect location-nya ke index.php titik koma. Namun kalau gagal berarti die aja, kita kasih die, kita kasih pesan failed to edit data, gagal untuk edit data. Nah, kita save, terus kita refresh. Misalnya kita mau ngedit yang kelompok ini ya, kita edit menjadi ini A23567, klik simpan. Nah, maka kelompoknya si Aulia berubah menjadi A23567. Berhasil kan? Nah, berarti query update kita berhasil. Nah, sekarang kita membuat query delete. Nah, gimana membuat query delete-nya? Nah, ini juga gampang ini. Berarti kita bikin di sininya ini kita bikin delete ya. Di field edit-nya ini kita bikin delete. Ini yang edit proses kita hapus saja nggak apa-apa. Kok hapus? Di close. Hapus mah nanti error. Tambahnya juga kita close, simpan data juga kita close. Nah, kita buka indeks PHP lagi. Nah, kita cari di sini. Ini yang call edit ini kita ganti aksi aja ya. Ganti aksi. Terus ini edit data menjadi edit aja, kita ringkas kayak gini. Terus kita kasih pagar, pagar apa sih namanya? Load apa ini namanya? Pembatas lah ini ya, pembatas kayak gini. Ya, buat nanti kita bikin ahref. Ahref baru dengan hrefnya ke hapus titik php. Nah, kita bikin parameter get lagi untuk mengetahui ID keberapa yang mau kita hapus. Berarti
hapus titik PHP, tanda tanya, ID sama dengan tag PHP echo $data kurung sikut buka tutup titik koma yang isinya ID. Seperti itu, lalu dikasih nama hapus. Kita save. Kalau misalnya kita rapiin jadinya seperti ini. Nah, gini. Kayak ginilah, kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah untuk editnya, ini untuk menghapusnya. Coba kita refresh. Nah, di kayak gini. Edit dan hapus. Nah, baru kita bikin file baru namanya hapus PHP. Hapus.php. Nah, ini sederhana sekali sih ini buat ngapusnya. Caranya jangan lupa kita buka tag PHP lagi. Terus habis itu kita include-kan lagi, sambungkan ke database. Berarti include koneksi.php titik koma. Setelah disambungkan, kita langsung ambil data parameternya. Parameternya kan tadi ID, berarti kita bikin variabel ID sama dengan $get. Berarti kan kita menggunakan metode get ya. Get yang bernama ID titik koma. Nah, ini baru kita bikin parameter hapus atau query hapus. Ini hapus. Gini ya. Query hapus. Dengan cara $SQL sama dengan apa? Delete from apa? Delete from tabel siswa where apa? Where ID sama dengan petik $ID, petik lagi tutup titik koma. Nah, habis itu baru kita jalankan query-nya. Ya, jalankan query. Berarti $check sama dengan, ini terserah kalian mau kasih cek atau apa karepmu ya. Aku di sini pakainya cek. Jadi $check sama dengan SQLi query. Jangan lupa koneksi di depannya, koma, si SQL-nya itu yang mau kita jalankan query. Koma. Nah, misalnya berhasil, if, kita bikin parameter lagi, parameter check, if check, atau jika berhasil, dia bakal header location index.php. Kayak gini. Titik koma. Tapi kalau gagal, dia bakal die aja. Die error delete data. Titik koma. Save. Gini. Aku jelasin singkat lagi. Kita yang pertama kita include-kan. Kita ambil parameter ID-nya sesuai tadi ini. ID sama dengan ini. ID sama dengan data ID ini kita panggil dengan metode get. Ini get ID. Lalu kita query-kan dengan query delete from siswa where ID sama dengan ID. Terus kita jalankan query-nya dengan cara MySQL query. Kita jangan lupa koneksi, SQL. Nah, jika sudah berhasil, jika berhasil dihapus, dia akan ke redirect ke index. Kalau gagal, dia akan ke die error delete data. Kalau kita save, coba kita refresh. Misalnya kita mau menghapus data sinia. Coba kita hapus. Nah, maka data nia telah terhapus. Seperti itu. Nah, cukup mudah kan? Nah, ini adalah salah satu CRUD-nya. Create tadi sudah. Read tadi ini sudah nih, read. Habis itu update, tadi sudah diupdate si punyanya Aul. Lia, lalu ada delete. Si punyanya data recordnya si Nia. Sudah di delete. Nah, sangat mudah kan cara membuat CRUD di PHP. Ya mungkin di video yang kemarin itu cukup lama karena aku menjelaskan satu-satu. Tapi ini aku buat singkat aja nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja. Jika kalian masih bingung, kalian bisa putar lagi videonya sampai kalian mudeng. Atau enggak, aku saranin lagi sekali lagi kalian
harus lihat dari awal part pembuatan database ini linknya di atas. Lalu habis itu baru ke part yang C sama R, create sama read-nya, pembuat sama melihat data. Habis itu baru ke ini, yaitu update sama data. Biar materi crud-nya itu tersampaikan dengan sempurna. Gitu aja. Gitu aja materi dari PHP crud itu. Akhirnya masalah crud selesai. Nah, di next video kita akan membuat search. Insya Allah kita akan membuat search. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kita sama-sama belajar. Jangan lupa like video ini, dan jangan lupa share video ini biar berguna bagi masyarakat dan orang lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe channel aku untuk membangun channel aku biar aku biar tambah semangat bikin video-video ini lagi lah intinya. Karena biar kalian juga bisa melihat atau mendapatkan update-update video tutorial atau pembelajaran yang lain. Oke, sekian dan selamat malam. Dadah.